Yuk, halo teman-teman, kenalin aku Lukas dan ya di channel ini kita akan membahas project-projectku dari editing, terus audio-audio, lagu-lagu. Kita akan bahas dalamnya gimana. Mungkin kalian yang ada saran atau masukan boleh komen di bawah lah. Dan ini video pertamaku. Kebetulan kemarin juga aku habis membuat membuat eh apa ya? Apa musik kayaknya. Bukan, ya musik dan sound design untuk drama penampilan drama dari jurnalistik di sekolahku. Nah, jadi kali ini kita akan dalamnya membedah dari project drama ini, oke? Oke, langsung saja ya kita ke. Oh ya, kebetulan aku kemarin juga makainya di Capcut ya untuk aplikasinya ya. Kenapa di Capcut? Karena butuh cepat. Kemarin itu dikejar deadline 3 hari gitu. Dari kemarin itu Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, Minggu ini sudah harus selesai. Jadi kita rekam untuk bukan bikin ya, untuk nyari musik dan bikin sound desainnya itu kira-kira dapat 2 hari lah, 2 sampai 3 hari, belum sama rekaman voice nya anak-anak. Jadi drama kita ini bukan yang full musik terus musiknya roll, terus pemerannya itu pakai suara masing-masing, enggak, tapi drama kita ini musik dan suaranya sudah ada, jadi tinggal kitanya aja lah yang berekspresi. Nah, pokok lengkapnya nanti di akhir video nanti akan aku spill penampilan kita, eh, penampilan drama kita. Ya seperti itulah di akhir video ya. Mungkin full, gak tahu ya full apa enggak. Kalau enggak full nanti ya pokok sudah dikasih tahu lah di video ini isinya dari apa namanya, isi dari ini sound design dan musiknya. Itulah. Oh ya, maaf kalau ada rame-rame atau bising atau apalah pokoknya. Karena ini bukan studio pribadi ini. Ini di kamarku dan masih ada adikku juga. Belum nanti kalau ada orang tua dan lain-lain atau ada pembeli, karena depan rumah juga ada warung. Jadi maaf ya. Oke, kita langsung ke capcutnya, guys. Oke. Oke, di capcut ini buatnya. Untuk ini ya jangan dilihat lah. Bukan, saya bukan anarkis, bukan termasuk ya guys, bukan apa ya, orang-orang yang pengeboman apalah, cuman emang lagi gabut kemarin itu mau diisi apa. Toh ini juga gak dilihatkan ke dalam ini, kok nggak dilihatkan di proyektor. Nah, kita mulai dari isi setiap soundnya. Oke, kan aduh lupa naskahnya ya. Ntar ya. Waduh. Oke, tadi masih aku masukkan dulu untuk naskahnya. Oke, ini untuk naskahnya guys. Sip. Kita buka dulu naskahnya. Sip. Nah, di naskah ini ya untuk sound design dan musik yang aku pikirkan itu ngambil dari beberapa tulisan di naskah. Kebetulan yang nulis ini juga temanku. Aku sebut aja namanya Aira. Nah, terima kasih Aira udah nulis ini. Dan ini juga masih direvisi juga sama temanku juga, Nia namanya. Direvisi, terus masih diskusi juga sama aku untuk penulisan naskah ini ya guys. Jadi coba kita bedah dulu ya dari naskahnya.
Di latar belakang terdengar audio rekaman riuh suara pengumuman panitia mat sama MPLS lewat mikrofon yang berdengung, langkah kaki massal dan potongan musik apa gitu sekolah. Nah, apalah gitulah pokoknya. Nah, ini gak usah nih sebenarnya, lupa nggak aku hapus. Nah, terus Nazila berjalan, kita mulai. Nah, saat Nazila berjalan, di situ si narator masuk suaranya. Di situ lanjut ke si Nazila yang apa nih? Nazila mulai berdialog, bergumam dan lain-lainnya. Kalau kalian mau baca, nantilah aku kasih link boleh. Tapi ini disclaimer dulu ya, ini nggak sesuai sama format penulisan naskah drama ya. Karena kemarin ini juga kita sama-sama belajar juga keburu, selain belajar juga keburu. Jadi faktornya tuh selain belajar juga keburu. Jadi untuk penulisan formatnya mungkin hampir mirip-mirip kayak film ya, karena kebetulan aku juga suka nulis naskah film, dan Aira waktu itu juga pernah nulis naskah film. Tahunya kayak gitu. Ya udahlah, kita lanjut aja. Nazila tersontak dan lain-lain. Set. Oh ya, di sini ada nih. Ada yang teriak nih, kurang tinggi geser ke lampunya bocor itu dan lain-lain. Set, lanjut ke adegan 2. Adegan ini dipotong karena perbedaan ini sih, perbedaan apa ya bahasanya, mau ngapain gitulah, paham gak sih? Ya pokoknya gitulah. Kita lanjut. Di sudut tersebut ruang redaksi tercipta meja-meja penuh dengan ini narator. 1 menit lagi. Nah, ini mulai ke dialog lagi. Sini ya dialog. Serempak. Siap nih ya. Oh iya, BTW nanti di akhir juga ada BTS-BTS-nya kita saat rekaman. Saat rekaman sih, bukan editing ya. Pas editing nggak tahu ada yang video atau enggak. Tapi waktu rekaman ada yang video. Nanti aku taruh di akhir lah. Kita sibuk gugup permisi Kak Anu, saya ganggu enggak. Set. Intinya cuman dialog sampai ke adegan 3. Sebenarnya ada yang berbeda ya dari Maska sama directing di lokasi, di tempat, karena emang apa ya untuk durasi juga kemarin itu diberi durasi 15 menit, dan drama ini yang lama di apa ya, apa sih bahasanya tuh, naruh barangnya itu loh. Nah, lama di situ untuk drama. Jadi kita beda kita ada pendapat gini, dan hasilnya drama yang kemarin itu berapa menit lah kira-kira gitu. Kalau dari audionya sendiri sih kisaran 12 menitan ya, cuman kalau dari dramanya keseluruhan berapa, 14 menit mungkin ya. Oke, kita lanjut. Di antara dengan student membelakangi ini dua pokok ngasih memberitahu kalau ada apa sih namanya, kalau foto dan video itu saling, pasti bukan saling sih, foto dan video itu yang jor, yang apa ya bahasanya ya, yang paling dilihat itu loh, karena kan foto video nih sering bikin naik juga kan di IG views. Nah, viewsnya naik, terus akhirnya nambahin followers, udah gitu lah pokoknya. Ya apa ya guys ya. Oke, set. Oke, lanjut. Kita lanjut. Sebenarnya ini ada yang direvisi ya, cuman belum aku taruh aja di sini. Ini yang menarik Azila keliling. Overall sama sih, ini isinya cuman dialog.
Nah ini di yang 8. Gak lama kemudian Nazila bersama Nia datang sambil bawa jajan terus langsung duduk di kursi puja. Di setelah mereka suasana langsung ramai banget, anak-anak dari semua divisi lagi asing ngobrol bahas proyek mereka. Nah dari sini kan kita bisa ngebayangin ya kalau desainnya nanti ada suara riuh-riuh anak-anak, terus di sana juga apa ya bahasanya ya? Ya pasti lagunya lagu-lagu yang santai gitu loh. Nama juga dipujas kan, kecuali kalau pas di tempat yang bikin panik apa ya, di BK gitu. Ya di BK baru beda lagu. Nah yang dipujas jadi kerasa sih lagunya kayak santai, terus suasananya tuh kayak ramai gitu. Oke lanjut set. Dulu mereka semua kayak masih sama. Nah ini kita mulai ke adegan 9 proses tadi. Tanpa dialog, hanya musik dan narasi. Jadi konsepnya itu cuman suara narator yang masuk dan kitanya itu kayak sok sibuk. Nah paham lah, sok sibuk ngapain gitu, kayak bantuin ini padahal dia agak ngapa-ngapain juga, tapi namanya juga drama ya, kita harus meyakinkan gitu. Nah ini suara, ini naratornya nih, set sampai sini. Nah di sini kan pasti ada musik latarnya kan, ada musik latarnya. Sampai di musik latar yang sini itu udah berbeda. Woi, pengumuman lomba Indonesia. Pertama tuh kepikiran gitu, cuman nanti ada berapa yang direvisi lah bahasanya. Kita lihat nanti di capcutnya ya. Ini kita masih bahas di naskah. Woi, pengumuman lomba jurnalistik tingkat provinsi sudah keluar. Cerpen sehat. Masuk ke narator. Sebelum narator tuh biasanya ada suara kayak orang-orang namanya kaget ya. Harusnya ada kayak hah gitu ya. Cuman nggak masuk kemarin di sini. Tapi pas rekaman ada kesepakatan, jadi kita rekam gitu. Suara gemetar, matanya menatap layar laptop. Duh gimana ya kak, bentar scroll down. Nah dari sini kan kita sudah merasa bahwa lagu yang kita ambil itu lagu-lagu yang menegangkan. Maksudnya yang tegangnya itu bukan tegang karena kayak film horor gitu yang duk 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 duk, bukan film horor, film action yang duk 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 gitu, tapi yang pelan, slow, nadanya itu yang bikin tegang kayak film-film horor gitu loh. Yang anggap scene ini sepi, tiba-tiba ada jump scare, bah, ya gitulah. Jadi tegangnya tuh tegangnya kayak gitu. Scroll down dan Nazila kamu menang. Seperti biasa lagunya apa? We are a champion, my friend. Kenapa kepikiran itu? Karena yang emang itu yang paling bagus, gak ada lagi. Ada sebenarnya ada sih. Apa namanya lagu-lagu lain yang yang kayak pemenang gitu ya. Cuman lagu We Are the Champion ini kayak sudah apa ya? Sudah klik banget gitu loh sama sama kemenangan gitu. Ini kalau udah menang tuh kayak kalau gak pakai lagu ini apa ya yang kurang ya? Ya gitu loh. Walaupun agak pasaran ya, cuman ya udahlah, namanya juga baru kepikiran sekarang ya, kenapa nggak lagu ini gitu. Ya banyak lagu-lagu lain gitu, tapi lagu Biar the Champion ini karena lagu yang familiar di telinga orang-orang ya, jadi ya itulah yang kita ambil gitu. Terus ini bawah ya nggak usah lah, nggak penting juga nih. Nah nanti nggak banyak juga yang bawah nih. Oke, sekarang kita lanjut ke capcutnya. Oke. Oke, di capcut ini kita mulai dari suara dari lagunya mungkin ya. Jadi lagu yang aku pakai di sini itu rata-rata dari Pixabay. Ada sih yang dari AI, kemarin itu sempat kita nyoba di AI di Suno. Dan ya oke. Oh ya, kebetulan untuk pengeditan sendiri bukan hanya aku sendiri yang edit, tapi dibantu sama Excel.
Makasih Excel, dia yang bantu untuk menyelesaikan ini keseluruhan. Sama recording juga dibantu Excel. Jadi yang bagian record nanti Excel, aku tinggal ngedirect dikit-dikit lah. Tapi pas Excel pulang ya overall ya nge-record sama ngedirect ya udah satu orang, nggak bisa nih. Karena kemarin tuh rekaman kita sampai malam sih. Dari sore jam 6 sore sampai malam kisaran jam 11 lah. Tapi selesai. Itu sudah beberapa sound design juga udah selesai. Tinggal penyempurnaan aja. Oke, kita mulai dari lagunya ya. Lagu yang aku pakai di scene awal tadi, di adegan awal, yaitu kan untuk ngasih tahu kalau si Najila tokoh utamanya itu apa ya bahasanya tadi tuh, tokoh utamanya itu baru masuk sekolah dan bingung gitu ya. Nah, tapi yang aku pakai itu adalah lagu-lagu yang ceria, karena namanya orang masuk sekolah kan harusnya ceria dulu kan. Nah gitu. Oke, ini di sini kan lagunya lumayan ceria, tapi yang nggak terlalu ceria kan. Maksudnya yang slownya masih slow, gak duk 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 gitu. Nah, aku kecilin di sini karena di sini mulai ada narator. Oke, seperti itulah kira-kira. Aku apa namanya nih? Apa sih namanya nih? Aku keyframe. Sorry guys, aku ini jujur karena pertama kali gini, jadi ya kayak rasanya dredeg. Padahal ya biasa aja sih. Oke. Habis itu setelah aku beri lagu, di sini aku beri suara-suara apa sih, riuh-riuh gitulah. Nah, itu ada suara bel tuh. Kebetulan suara bel sama riuh yang atas ini aku ngambil dari Pixabay. Dari Pixabay aku ngambilnya. Nah, kalau yang bawah ini aku rekam sendiri nih. Jadi ada anak-anak Mat Sama. Oh ya, ini untuk Mat Sama. Kebetulan Mat Sama, mata muda. Ada anak-anak lewat, ikut di belakangnya. Aku. Nah, ya begitulah kira-kira. Seperti itu kira-kira. Oke, lanjut. Nah, di selain itu ada beberapa track. Ini track. Oh, ini ding bawah ding. Oke lah, pokok ada beberapa track yang aku beri buat pemanis. Coba kalian dengarkan ya. Kepada seluruh siswa baru Mata Muda Madua Jember, segera ke aula. Langkahnya ragu-ragu. Kedua tangannya memegang selembar brosur kegiatan ekstrakurikuler yang sudah sangat lecek. Bahkan ujungnya robek kecil karena diremas. Nah, halus perpindahan antara lagu di sini yang udah mau mati dengan ini halus karena aku keyframe. Tadi di daerah sini ini ada suara-suara orang ya, guys. Suara-suara orang ya. Ayo. Apalah. Itu kan. Nah, itu aku ambil sendiri, aku rekam. Ini ngerekamnya pas di sekolah sebenarnya sih, pas sorenya. Ya kayaknya pas di sekolah sorenya. Ini aku 2 hari rekam. Yang pertama dari bukan sore ding, pagi. Lupa. Sore sampai malam jam 11, besoknya lagi masih rekaman. Mana sih? Ini suara apa sih? Oh, ini suara mic dulu. Set. Nah, itu aku pennya, kebetulan aku juga pengguna Studio One, jadi aku pen itu di Studio One. Ya walaupun agak pindah-pindah app, tapi yang penting bisa jadi. Kepada seluruh siswa baru Mata Muda Madua Jember, segera ke aula. Nah, ini ada 2 track karena yang satu ini aku buat biar suaranya kayak mikrofon. Sedangkan yang bawah ini aku buat biar suaranya ada ekonya. Nah, jika digabung tuh suaranya gini, guys.
Kepada seluruh siswa baru Mata Muda Man 2 Jember, segera ke aula sekarang juga. Jadi percampuran antara mikrofonnya itu kerasa ya. Nah ini yang aku pen-pen, bukan aku sih yang ngepen-pen nih, si yang ngepen kanan kiri ini Excel, cuman directnya tetap dari aku, cuman Excel keren sih. Termasuk ini kanan kiri set. Jujur aku suka yang ini karena pas di aulanya kerasa sih tuh kering gitu. Asik. Jujur yang asik yang ini. Part paling aku suka sih part awal-awal ini karena emang ribetnya pindah-pindah app itu. Kepada seluruh siswa baru Mata Muda Terus Man 2 Jember, numpuk audio, mana yang ditaruh atas, mana yang bawah-bawahnya gitu. segera ke aula. Langkahnya ragu-ragu. Kedua tangannya memegang selembar brosur kegiatan ekstrakurikuler yang sudah sangat lecek Oke. Itulah kira-kira. karena diremas. Kita perpindahan. Aduh, sekolah baru, teman baru, ditambah lagi eskul di sekolah ini banyak banget. Aduh, banyak banget ya eskulnya. Jadi bingung mau ikut yang mana. Ada basket, tapi masalahnya tinggiku ya gini-gini aja. Teater, asik sih, tapi ngebayangin tampil di depan banyak orang, aduh langsung mules. Pramuka, kayaknya seru deh, tapi boro-boro bikin tandu, tali sepatu sendiri aja sering lepas. Apa ya yang cocok buat aku? Di sana pada ngapain ya? Kok kelihatannya heboh banget? Lihat ah. Nah, kita sampai sini dulu. Nah, tadi di sini untuk kita rekamannya langsung rekaman lewat capcut ya guys, bisa kita lewat rekaman lewat capcut. Ya nanti harusnya kalian udah paham ya. Kalau nggak paham nanti aku tahu lah caranya di next video yang lain. Buat aku. Ini kalau kalian ingat di di naskah tadi ada suara-suara Rio. Ini ada suara-suara Rio. Nah, itu suara-suara Rio dari kita. Ini banyak nih. Aku tumpuk-tumpuk lah pokoknya. Oh, ini sedikit Easter egg lah. Semoga yang aman ya. Nggak mau ngedit-ngedit lagi nih. Ini Easter egg yang aman nih. Ada gitu-gitu lah. Maklum lah guys, namanya juga gabut ya. Kalau desain grafis, orang-orang desain grafis mungkin ngasih fotonya nyempil di desainnya. Nah kalau kita orang-orang editor gini nih ngasih apalah di belakang sampai gak denger sih, cuman kecil banget jadi harus dengerin sampai deket-deket banget. Easter egg lah bahasanya. Nah, itulah kira-kira. Gak ada yang unik-unik lagi sih. Kok kelihatannya heboh banget? Lihat ah. Nazila kemudian berjalan mendekati keramaian. Di sana, anak-anak analisa sedang bekerja keras. Suasana di sisi itu tampak sibuk, namun semua bergerak dalam keteraturan yang rapi. Di sudut tersebut, sebuah ruang redaksi tercipta. Meja-meja penuh dengan laptop, tripod, dan kamera terpasang siap rekam, serta untayan kabel yang menjalar ke segala arah. Dan tepat di tengah pusaran kesibukan itu, Mia berdiri. Yuk, 1 menit lagi sebelum istirahat selesai. Antoni, atur angle-nya biar kelihatan pas. Malika, coba cek audio kamu lagi, jangan sampai keresek-keresek lo ya. Aira, gimana naskah buat berita Mata Mudanya? Cepet kelarin ya, semuanya sekarang. Siap, Nia. Nazila semakin mendekat. Ia kini berdiri tepat di batas area kerja mereka.
Ia mengerjapkan mata melihat kegilaan di depannya. Permisi. Saya ngeganggu nggak ya? Oke, sampai situ dulu. Nah, kita bedah lagi di daerah sini ya. Ini kalian dengar kan ada suara angin? Di Wih. sudut tersebut, Nah, ada suara angin ini biar rasanya lebih hangat gitu. Sebenarnya ini juga atas saran ChatGPT ya. Nggak semua di sini nih murni semua pemikiranku, cuman ada beberapa dari campuran diskusi terus debat masih sama teman-teman yang lain plus GPT. Karena jujur waktu yang mepet itu nggak semuanya aku pikir gitu kalau waktunya mepet. Jadi kita menggunakan AI untuk mempermudah kerja kita, itulah. Jadi laptop, aku cari di tripod, Pixabay biar dan kamera terpasang lebih siap. aku cari suara-suara angin gini di Pixabay Tripod biar kayak dan kamera lebih hangat lah terpasang rasanya. siap rekam. Untuk lagunya sendiri juga pakai relaxation kalau nggak salah, lupa aku. Ya segitulah pokoknya. Nah di sini perpindahan antara lagu satu ke lagu lain, halus banget kan. Nah kebetulan aku ketemu lagu yang ngepas gini itu lama banget. 1 jam kayaknya, 1 jaman atau kurang dari itu, pokok 1 jaman lah seingatku. Nah tuh, jadi perpindahan antara lagu satu dan lagu lain itu pas, entah karena mungkin dari akornya ya, dari chord musiknya, juga dari ini aku kasih fade gini. Ini kalau nggak dikasih fade malah nggak nyambung, kasar mah. Duk, langsung habis. Jadi aku fade biar lebih halus. Kan halus. Jadi penggunaan fade ini juga untuk menghaluskan perpindahan antara lagu, guys. Nah, habis itu, di sini nih aku kasih sound design dikit, kasih deezer. Nazila, Untuk perpindahan dari suasana yang atas. Nazila, Suasana yang atas ini kan kayak lagi sibuk-sibuknya kan anak-anak. Sibuk-sibuknya kita buat ke bingung karena si Nazila ini dalam keadaan bingung. Dia kayak bingung, mereka ngapain ya gitu lah. Kalau di naskah tadi ya, mereka tuh ngapain ya? Lihat ke situ. Kasih gini. Duh. Nazila semakin mendekat. Untuk aku nyarinya di Pixabay waktu itu apa ya? Aku juga lupa. Keywordnya. Aku lupa juga, guys. Maaf ya kalau nggak terlalu jelas ya. Pokok lupa aku udah. Intinya bingung lah ini. Nih. Chorus. Lupa lah antara itu kayaknya. Ini ya. Jadi ada reser. Nah, di sini ada wus. Ini abis di reser di wus. Terus baru di doom. Nah, ini impact seperti biasa. Nazila semakin mendekat. Oke, lanjut seperti itu. Yang menarik lagi, gak ada yang menarik lagi nih, cuman suara cekrek. Ini banyak nih kalian cari di audio di sini. Tulis Shutter gitu dah. Shutter, banyak cari dah. Permisi. Saya ngeganggu nggak ya? Nah, itu dia. Sebenarnya banyak ya orang-orang yang sudah ngasih tutorial kayak gini ya. Gimana cara bikin reverb sama reverb sama apa nih satunya nih? Reverb sama echo di CapCut. Jadi awalnya tuh kita cari mana yang mau kita cut.
Ini kan tegangnya pas tegang-tegangnya nih. Set. Habis itu yang ini kita copy. Jadi copy, habis itu kita panjangin jadi sepanjang ini kan. Terus di nolkan. Taruh sebelahnya, kita kumpul. Habis itu kasih voice changer. Nah, itulah. Biar hasilnya bisa nge-reverb. Ini kenapa dua? Karena satunya reverb, satunya echo. Itu yang reverb, yang echo. Tinggal ngepasin aja kalian sama ini lagunya ini apa sih namanya nih, meteringnya setinggi apa, karena metering tuh juga harus dilihat ya guys. Terus depannya jangan lupa di fade biar halus. Nah yang atas jangan kalian potong di sini, kalian potong agak jauh tapi kalian fade. Biar apa? Biar halus juga, karena beda ya suaranya sama yang asli. Aduh. Ini suaranya beda lah. Jadi potongnya agak mendekati sama hilangnya apa ya, sama matinya lah. Gitu. Di situ ini bawah cuman suara riuh-riuh gitu. Baru ya? Selamat datang nih Mandua. Lagi cari ekskul ya? Pas banget. Mau gabung ke sini nggak? Langsung isi formulir tah? Atau kamu mau divisi apa? Kamu jago ngefoto nggak? Atau kamu jago ngomong? Atau kamu jago nulis sambil mikir ide-ide lain? Enggak kak, belum maksudnya. Saya di sini cuma mau nanya aja sih. Ini sebenarnya ekskul apa ya? Kok kelihatannya ribet banget? Ada kamera, laptop di mana-mana, mic, bahkan sampai lampu segede itu pun ada. Apa nggak pusing? Pusing? Enggak lah, enggak ada kata pusing di kamus kita, Say. Ini namanya jurnalistik. Di analisa, kita punya 7 divisi yang kerjanya saling melengkapi buat bikin sebuah cerita jadi hidup. Sini, jangan cuma berdiri di situ. Aku ajak kamu keliling 7 divisi ini biar kamu paham. Oke. Di sini aku cuman ngasih ini tok research. Yang kumpul karena isinya 2. Buat ngabisin. Nah, ya paham lah kayak tadi lah mainnya kita. Pokok mainnya kayak tadi itu dah. Enggak lah, enggak ada kata pusing di kamus kita, Say. Ini namanya jurnal. Nah, biar untuk menyatukan suara riser yang atas, yang bawah ini, karena riser yang bawah ini nggak ada alat musik perkusinya, jadi aku tambahin simbal aja lah. Say, ini namanya jurnalistik. Di analisa, kita punya 7 divisi yang kerjanya saling melengkapi. Untuk backsound yang ini kayaknya aku kalau nggak salah kok aku sih ya aku sama Excel, lebih ke Excel sih yang nyari. Excel ini nyari ini bikin di Suno kalau nggak salah ya. Oh yang ini ding, bukan, berarti yang ini aku yang nyari di Pixabay. Ya ini kayaknya aku yang nyari di Pixabay, aku lupa nih udah berapa hari sih, walaupun cuman berapa hari ya, antara aku atau Excel yang nyari, antara itu dah. Ini di Pixabay yang ini. Nia merangkul pundak Nazila dan menariknya ke arah Tony dan Dipta. Oh iya, BTW narator sama suaranya Nia sama ya, karena kemarin tuh belum kepikiran guys si narator nih siapa, jadi langsung nunjuk aja kamu dah nih. Dan sekarang malah menyesal karena suaranya karakter sama suara narator sama. Harusnya ya suara karakter sama narator tuh dibedakan, jadi gak nubro, paham gak sih? Gak nubro, maksudnya kayak yang ngeliat itu tahu bahwa ini suara narator, ini suaranya karakter gitu. Ini nih duo maut kita, divisi foto dan divisi video. Mereka ini bisa dibilang ya jelas dong matanya analisa. Tuh kan gak ada apa-apa kita udah gak jepret. Kan satu foto bisa jadi 1000 cerita kak. Banyak loh meme yang ada karena foto yang spontan. Hah?
Maksudmu kita meme? Itu dia. Khusus gak cuman foto, tapi satu video juga bisa bikin momen abadi di Mandua ini. Sejarah gak bisa diulang kan? Kalau bukan kita yang mengabadikan momen, siapa lagi coba? Nah, jadi aku lanjut lagi di sini. Di sini apa nih, efek apa nih? Efektif rusak. Kenapa aku kasih efektif rusak? Karena di sini tuh niatnya jadi jokes. Hah? Maksudmu kita meme? Jadi si Dipta. Kenapa Dipta tadi kan di script Excel. Nah, di script yang baru yang udah direvisi itu jadi Dipta karena si Excel ada acara di luar kota. Jadi si Dipta ini bilang kalau kalau foto spontan tuh bisa jadi meme. Banyak foto spontan yang jadi meme gitu. Nah, itu mulai komedinya di situ. Mulai punchline-nya tuh di situ. Hah? Maksudmu kita meme? Gak tahu ya, ini menurut kalian garing apa enggak, nggak tahu. Tapi kalau menurutku sih garing ini. Hah? Maksudmu kita meme? Itu dia. Garing. Ya udah, biarlah. Khusus gak cuman foto, tapi ini sama kayak tadi aku kasih yang reshare itu. Simbal sama kasih us. Video juga. Oh, sama ini, impact lagi. Bisa bikin momen abadi di Mandua ini. Sejarah. Biar nyatuin antara Ini sini ada bassnya sebenarnya, duk, cuman bassnya itu kurang kerasa, jadi nggak nyatu. Jadi aku kasih Mandua ini impact biar nggak bisa lagi dikit. Ulang kan? Kalau bukan kita yang mengabadikan momen, siapa lagi coba? Bilang di atas. Ayo Mas Ton, setting buat reporter. Yuk, gas. Maaf ya guys, agak naik ke puncak gunung. Soalnya udah mager mau ngedit lagi. Nah, kalau yang ini mereka adalah divisi reporter. Artinya mereka ini suaranya analisa. Cek, 1, 2. Udah siap belum? Oke, bersama saya melaporkan langsung dari tengah aula Main 2 Jember. Di samping saya telah hadir seorang siswi baru yang luar biasa cantik nih. Namun, tampak kebingungan seperti kehilangan arah mata angin. Oke, gimana perasaan kamu hari ini menjalani mata muda, Dek? Apakah jiwamu sudah bergetar melihat masa depan di madrasah ini? Kakaknya nanyanya kok cepet banget. Santai-santai. Ini cuma latihan kok. Lagian nih ya, kalau kamu beneran dianalisa divisi reporter, kamu bakal dilatih biar punya mental baja. Kamu bisa ngomong cacisius di depan siapapun, bahkan di depan kepala madrasah sekalipun, tanpa gemeteran. Iya kak, ini aku juga masih mau lihat-lihat dulu. Iya, santai aja. Good luck ya. Dadah. Dadah, makasih Mam. Langsung ya. Itu emang udah nyatu sih dari awal ya. Udah enak banget sih. Gak usah kasih apa-apa lah kataku biar langsung habis. Karena di sini kan juga sudah kayak beda tempat lah. Nah, geser sedikit, di pojok tenang ini ada divisi podcast. Tempatnya curhat berkualitas. Rek, sini. Gak cuma berita formal loh, kita juga bahas hobi sampai bincang santai lewat audio. Terus kalau kamu punya suara yang asik atau minimal suka dengerin curhatan orang, kamu cocok banget nih jadi podcaster kita. Udah, lanjut yuk. Nih, aku kasih tahu siapa sih yang bikin analisa kelihatan paling trendy dan estetik di media sosial. Itu dia, divisi desain grafis dan Gak ada yang menarik creator. sih masih. Lihat nih, kita Overall yang masih begadang bikin dialog poster-poster aja. estetik ini biar majalah digital dan cetak kita nggak kebosenin kayak buku paket pelajaran. Kita buat lebih menarik dan lebih berwarna. Dan aku yang bikin analisa selalu FYP dan viral. Kita bikin konten Jujur yang aku mantap. suka yang pas Bukan dia cuma bilang joget-joget dan gak jelas, aku tapi joget yang karena ada edukasinya, cantilnya tuh ada kerasa isinya, banget sih. dan bikin sekolah sebelah iri sama kreativitas mendua. Ayo say, kita dada-dada dulu di kamera. Nanti kamu masuk konten loh. Makasih ya, aku mau edit dulu. Dadah. Oke Dar, bye-bye. Dan yang terakhir, tapi paling krusial, ini dia otaknya analisa, divisi kepenulisan. Kamu tahu, kamera mahal, milihan foto video, atau gak desain epic buatan Anthony, gak ada gunanya kalau gak ada naris yang kuat. Kami sebagai penulis yang ngelakuin semua riset fakta, nulis banyak artikel, sama rangkai berbagai kata.
Kita tuh nulis gak cuma pakai perasaan, tapi juga pakai otak. Yap, itu dia kunci dari semua divisi ada di kepenulisan. Nah, itu dia divisi-divisi di analisa. Jadi gimana? Kamu udah ada kepikiran mau masuk divisi mana? Belum sih. Banyak banget pilihannya. Aku jadi lapar gara-gara mikir. Ya udah deh kalau gitu, ke Pujas aja dulu yuk. Oke. Mungkin yang agak kasar di sini ya. Tapi juga pakai otak. Tahu nih kalau kataku sih agak kasar ya. Tapi juga pakai otak. Maksudnya agak nggak kasar banget tapi agak, karena di sini udah ada drum. Pakai otak. Jadi tambahin sama dedek yang kedua. Tapi juga pakai otak. Ya gitulah, karena ini habis nih durasi. Jadi karena bingung ya udahlah. Potong daerah sininya. Duduk yang tadi depan tuh. Masukkan aja. Karena sini udah ada drum ya. Tapi juga pakai otak. Jadi ada tambahan drum buat jeda lah. Itu dia kunci dari semua divisi ada di kepenulisan. Itulah. Oh ya, BTW untuk semua voice ini aku sama ratakan di min 6, paling keras di min 6. Dan paling pelan nggak tahu. Nggak matok sih, soalnya yang aku tahu, yang aku pelajari juga dari guru-guruku, kalau katanya yang paling max itu min 6. Mungkin tadi ada yang min 4, tapi usahakanlah min 6 gitu. Untuk backsound ini rata-rata di min berapa tadi ya? Ini antara min 20 atau min 12. Udah kedengeran kok harusnya. Si mana? Belum sih. Biar gak nubruk juga suara backsound sama. Nah mungkin ini juga agak apa ya, kasar nih. Nah ini karena aku lupa gak kasih gini sebenarnya. Nah ini di fit juga. Gak lama kemudian, Nazila dan Nia datang sambil membawa makanan. Mereka duduk di kursi Pujas dengan suasana yang sangat ramai. Anak-anak dari semua divisi lagi asik ngobrol dan seru sendiri membahas proyek jurnalistik mereka. Ini aku beri lagu, ini sama Excel sih. Excel kasih lagu. Gak tahu lagu dari mana Excel nih. Adalah gak tahu lah dari mana Excel nih. Terus dikasih suara-suara riuh. Dari awal udah ada sih dari sini. Karena sudah mulai masuk ke scene Pujas, adegan Pujas, adegan di Pujasera. Wah, aku baru tahu. Ternyata jurnalistik itu bukan cuma nulis koran aja ya. Aduh say, zaman tuh udah berubah. Jurnalistik sekarang itu tentang kreativitas. Kita cari fakta, kita olah, terus kita kasih tahu deh ke dunia dengan cara yang paling keren. Tapi masalahnya saya nggak punya kamera mahal, juga nggak pinter ngomong. Dulu mereka semua itu kayak kamu. Kita di sini bukan buat pamer alat, tapi buat belajar caranya bercerita. Kamu punya rasa penasaran kan? Dan kamu pengen tahu toh apa yang terjadi di sekolah ini? Iya, kalau itu sih iya banget. Aku orangnya gampang kepoan. Nah, ya udah, rasa kepo itu modal utama kamu jadi jurnalis. Jadi gimana nih? Mau gabung gak? Mau Kak, saya mau daftar. Mau coba belajar di divisi kepenulisan ya? Oke, aku terima. Aku sukanya di adegan-adegan ini karena banyak yang saut-sautannya tuh natural banget. Kayak misal yang ini. Saya nggak punya kamera mahal, juga nggak pinter ngomong. Jadi kamu tuh udah kayak capek. Kalian kok kamu sorry. Kalian tuh kayak capek dengerin orang yang banyak ngeluh nih. Kayak langsung kalian stop. Nah itu loh yang aku suka di adegan-adegan ini. Ngomong. Langsung di stop gitu. Apalagi yang ini. Oh, apa yang terjadi di sekolah ini? Iya, kalau jadi langsung disaut. Iya. Karena
semangatnya itu loh, logikanya ya. Dan Kayaknya kamu kalau pengen udah tahu? semangat kayak pengen banget nyaut gitu. Toh apa yang terjadi di sekolah ini? Iya ya, kalau itu sih iya banget. Aku orangnya gampang kepoan. Nah, ya Nah, aku suka yang nyaut-nyaut itu, jadi langsung dedek, jadi kayak natural sih rasanya. Bunga. Mau Kak, saya mau daftar. Jadi sautannya tuh bahkan sebelum karakter A selesai ngomong, karakter B tuh udah nyaut. Apa nyaut ya? Udah ngasih feedback. Jadi kerasa kayak lagi ngomong beneran gitu. Asik. Nah, habis itu ini aku kasih ya ada, kalian kalau lihat tadi ya udah gitu ya. Namanya juga udah kadung. Ini aku kasih jeda karena di sini nanti ada bagian nata-nata masih. Nah, ini kita ini. Belajar jurnalistik bukan cuma seberapa mahal alat yang kamu genggam atau seberapa lantang suaramu di depan kamera. Jangan salfok sama ya. Ya Allah. Ya pokoknya gitulah, jangan salfok lah. Namanya orang gabut gitu loh. Belajar jurnalistik bukan cuma seberapa mahal alat yang kamu genggam atau seberapa lantang suaramu di depan kamera. Jurnalistik itu tentang mengasah kepekaan hati. Sorry guys. Dia belajar bahwa di balik setiap lembar berita yang dicetak, ada riset mendalam dan graf yang berkali-kali ditulis ulang. Belajar bahwa setiap sudut lensa punya semangat untuk menghidupkan emosi yang mati. Aduh, rusak tadi, sorry. Nah, harusnya gitu. Jadi itu untuk yang ini cuman aku kasih riser ini Belajar sama riser kayak tadi. Buat apa? Buat membangun aja. jurnalistik bukan cuma Terus apa lagi ada sih? Di sini kayak biasa kasih buat matikan lagu ya. Jadi aku kasih kumpul reverb sama echo. Terus sini. Terus ini aku kasih simbal sama impact. Karena mau dimatikan lagunya. Anggapnya gitulah. Anggapnya mau dimatikan lagunya. Woi, Rek, pengumuman lomba jurnalistik tingkat provinsi udah keluar nih. Rek, tahu gak cerpen buatan si Nazila masuk babak final? Nah, itu dia. Jadi pas rekaman ini ya, mereka nih bener-bener teriak sebenarnya. Woi, Rek, pengumuman lomba jurnalistik tingkat provinsi udah keluar nih. Kok bisa gak ngepick? Jadi kemarin itu caranya gini, di soundcard. Kemarin tuh kita pakai soundcard. Soundcardku kebetulan tuh Behringer UMC 202 HD. Kan ada pad. Kalau nggak salah pad ini untuk menurunkan apa sih namanya, frekuensi, apa sih, bukan frekuensi, sinyalnya, menurunkan sinyalnya. Jadi aku hidupkan padnya, habis itu anak-anak biar teriak, aku turunkan pad. Terus untuk gainnya itu aku kecilin dikit, kira-kira di jam 10 atau jam 9. Terus itu anak teriak. Jadi sinyalin teriak itu nggak ngepick. Deketnya segini lah, kira-kira segini. Jadi nggak ngepick. Nah, yang di sini kan kecil. Nah, itu aku naikkan. Aku naikkan via digitalnya di sini. Jadi nggak dari soundcardnya ini. Jadi suaranya jernih. Woi, Rek, pengumuman lomba jurnalistik tingkat provinsi udah keluar nih. Rek, tahu gak cerpen buatan si Nazila masuk babak final? Termasuk yang ini juga. Jadi kita kerubung malam-malam tuh ya. Jam berapa? Jam 9, jam 10 di luar di rumahku. Naruh stand di tengah, anak-anak setengah lingkaran mengelilingi stand itu. Stand ini sih. stand itu. Terus teriak, hah gitu, 1, 2, 3, hah. Bener nggak cuman ini, ada beberapa apps sih kayak hah, ada yang dua-duanya hah, cuman jelek ya. Dan ketemu yang bagus tuh yang ini. Walaupun nggak bareng ya, Mas. Ada yang ada yang keduluan tadi tuh.
Mendengar hal tersebut, seluruh anggota analisa berkumpul mengelilingi sebuah laptop yang dipegang oleh Darina. Nazila berdiri di antara ketua divisi. Ia meremas tangannya sendiri dengan rasa gugup melihat pengumuman. Duh, gimana ya kak? Menang gak ya kira-kira? Cerpenku masih banyak banget kurangnya. Bentar. Scroll down and juara 1 kategori cerpen terbaik adalah... Oh my god, Mandua, Nazila, kamu menang! Hah? Beneran? Aku menang. Aku beneran bisa bikin karya yang diapresiasi dan dikenal. Ya kira-kira gitulah. Jadi yang asik di sini itu aku cuma nambahin dari sini ya buat nambah ketegangan nih. Nah ini dari lagu udah tegang nih. Mandua, Ya tanpa riser simbol dan impactnya. Nazila, kamu menang! Oh, nas. Nah, itu kan udah naik tuh apa namanya? Feel-nya tuh udah naik. Nah, di situ aku tambahin research simbol sama impact. Impact ini kan buat dung akhirnya aja biar tambah gong gitu loh bahasanya. Baru sebelum impact itu juga aku kasih nih. Masukkan juga lagu We Are The Champion-nya. Nazila, kamu menang! Karena di lagu We Are The Champion itu juga ada bukan riser ya. Ya sih yang buat ketegangan tuh yang dur. Nah, itu kan biar tambah tegang tuh. Nah, aku tambahin dengan riser sama simbol. Terus aku kecilin lagi suara We Are The Champion-nya. Hah? Beneran? Aku menang. Aku beneran bisa bikin karya yang diapresiasi dan dikenal banyak orang nih. Ya iyalah Say, kan aku udah bilang. Di analisa gak ada kata yang gak mungkin selama kamu punya kemauan untuk belajar. Dan kamu sudah membuktikannya toh hari ini. Makanya kalau mau terus berprestasi dan update, kamu wajib join jurnalistik. Nah, jadi aku habiskan di sini. Aku kasih drum roll. Drum roll kalau nggak di apa namanya, nggak di keyframe. Makanya Nggak di keyframe, bentar ya. Jadi suaranya gini doang. Timpani nih. Cuman aku keyframe di depannya biar dari kecil ke besar. Nah, untuk ngehabiskan untuk apa ya? Ngakhiri adegan yang ngakhiri dramanya. Gitu aja sih. Udah sih gitu aja sih yang nggak ada lagi sih yang bisa. prestasi dan update, kamu wajib join jurnalistik. Dah selesai. Sit. Sampun. Director and edited Muhammad Adi Surah dan Axel Permata Kurniawan. Oke. Ini sedikit apa ya bahasanya ya? Kredit. Di kredit. Oke. Oke, itu aja yang aku bahas kali ini. Oh ya, bagi kalian yang mau tahu nanti naskahnya kayak apa, kayaknya aku kasih dah di bawah di deskripsi, aku kasih di link Google dokumennya. Cuman nanti aku jadi pelihat ya, aku ada jadi pelihat biar kalian gak ngubah-ngubah. Terus untuk video pas dramanya kayaknya gak nyutur ya, kalau kayaknya gak, malah kepanjangan kalau kita taruh di akhir video ini. Jadi aku bikin video lagi nanti part kedua dari ini, bukan part kedua dari ini yang isinya cuman
video waktu dramanya. Itu aja sih. Plus sama BTS-nya. Itu aja. Biar gak kepanjangan. Oke. Makasih bagi yang sudah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Dan bagi yang ada saran atau masukan bisa taruh di kolom komentar ya guys. Oke, terima kasih guys. Goodbye. See you.